Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pastor Nelson Burini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, menyambut pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, khotbah saya berseri, saudara yang terkasih. Seri pertama, kedua, dan kali ini kita masuk pada seri yang ketiga. Seri pertama berbicara tentang menanti dengan lapar dan haus akan kebenaran. Seri kedua berbicara tentang merendahkan diri di hadapan Sang Raja. Saudara yang terkasih, seri yang ketiga ini temanya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, Tuhan bergaul karib. Ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, satu hal yang kita harus tahu dan kita harus percayai adalah Tuhan yang mendekatkan diri kepada kita. Kenapa? Karena tandanya adalah kita memiliki kelaparan dan haus akan Dia. Yang kedua adalah kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Dia mendatangi kita sehingga Dia menciptakan yang namanya sebuah hubungan, pergaulan yang akrab, yang karib dengan Dia. Saudara, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan merasakan keyakinan yang kokoh. Kita merasakan roh kita menyala-nyala. Kita merasakan kelegaan. Kita merasakan yang namanya kelepasan. Kita merasakan sebuah pemahaman yang baru, pembaharuan budi. Kita merasakan yang namanya sebuah keinginan sorgawi yang besar. Tidak ada keinginan daging di dalam roh kita. Yang ada adalah keinginan rohani. Sehingga itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan inginkan. Nah, ketika Tuhan masuk dan menguasai, memimpin hidup kita, saudara yang terkasih, kita mengalami yang namanya sukacita yang melimpah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, inginkan Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi. Kita menanti pencurahan Roh Kudus, saudara yang terkasih, butuh yang namanya keinginan yang besar untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita punya inisiatif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan yang menyatakan dirinya dengan datang dan masuk dan menguasai, memimpin, menggerakkan roh kita, membuat kita betul-betul menyatu dengan Dia. Saudara yang terkasih, manfaat yang luar biasa ketika kita mendapatkan yang namanya hubungan yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, membuat kita menjadi orang-orang yang betul-betul terus jatuh cinta dengan Dia. Saudara, pertemuan kita dengan Tuhan Yesus dalam Roh Kudus-Nya membuat kita bergelora, cinta kita bergelora, kasih kita menjadi besar kepada Dia. Firman Tuhan mencatat tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula kita berkobar-kobar. Cinta, gelora cinta mula-mula kita berkobar-kobar. Kita tidak akan mengalami yang namanya pemadaman roh. Kita tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran berlebihan. Kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Ia membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Hidup kita ada di dalam kontrol Tuhan. Firman Tuhan berkata, seperti pernyataan Paulus, adapun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, kalau kita betul-betul pengen dipenuhi oleh roh Allah sendiri, maka biarkan firman-Nya, kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Maka ketika kita betul-betul intim dengan Dia, saudara yang terkasih, kita mengalami yang namanya kepenuhan Allah. Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan pada waktu dia melayani, mengalami yang namanya kepenuhan kealahan. Nah, kita akan mengalami kepenuhan kealahan di dalam Kristus Yesus ketika kita dijumpai oleh Tuhan Yesus, didatangi oleh Tuhan Yesus. Kunjungan ilahi yang kita harapkan sebagai orang percaya datang dari sorga ke tempat kita di dunia ini yang berdosa ini, di mana kita berada di sini, tetapi Tuhan menjumpai kita khusus pribadi. Oleh karena itu, saudara, dekatkanlah diri kepada Tuhan, karena Tuhan menanti saudara dalam segala keadaan. Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang
rindu membangun hubungan dengan kita. Saudara yang terkasih, kalau saudara sudah intim dengan Tuhan, teruskan hubungan keintiman itu dengan Tuhan. Kalau saudara sedang haus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, datangi Tuhan di dalam persekutuan pribadimu dengan Dia. Maka Dia akan menguasai hatimu. Dia akan memimpin hatimu, akan mengendalikan apa yang menjadi hati nuranimu. Dia menguasai dan memimpin engkau ke dalam kemuliaannya, ke dalam kepenuhannya. Saudara yang terkasih, kalau engkau belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, atau mungkin engkau baru pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi bingung bagaimana mengalami yang namanya kepenuhan roh, ya, episode ketiga atau seri yang ketiga ini, rindukan Tuhan, ya, rindukan Tuhan, datangi Dia, memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau pengen berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Engkau berdoa di situ, Bapakmu yang di sorga akan mendengarkan doa-doa. Masuk ke dalam kamar, berbicara tentang membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Ketika kita berdoa dalam kamar, ya, kita berkata, Tuhan, aku pengen supaya rohku dipenuhi. Maka Bapa di sorga mendengar, saudara yang terkasih, dan kuasanya mulai bekerja di dalam hatimu. Saudara, ketika saudara rindu, saudara cinta dengan Tuhan, saudara datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka saudara akan mengalami yang namanya kepenuhan. Ya, kepenuhan itu akan terjadi ketika saudara dijumpai oleh yang ilahi. Tuhan itu luar biasa. Firman ini berkata begini, bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, hari ini tekanannya adalah, kalau Anda mau dekat dengan Tuhan, pastikan hatimu takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, dan ketika saudara takut dengan Dia, merendahkan diri, menyembah, ya, membawa diri sungguh-sungguh kepada Dia, maka ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan tidak hanya menjumpai saudara, tetapi Dia memberitahukan kepada saudara dan saya tentang perjanjian-perjanjiannya, ya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Apa perjanjian? Setiap perjanjian berkat, setiap perjanjian-perjanjian Tuhan, dari Alkitab perjanjian lama sampai kepada Alkitab perjanjian baru, semua janji-janji Tuhan menyangkut dengan hidup saudara, ya, menyangkut dengan hidup saudara, diberitahukan. Artinya segala sesuatu yang kamu tidak ketahui, Tuhan bisa berbicara kepada engkau. Ketika engkau bergaul karib dengan Dia, maka Tuhan akan melakukan satu hal. Sebelum Dia memberitahukan perjanjiannya kepadamu, maka Dia membuka yang namanya panca indera rohanimu. Telinga rohanimu dipertajam, ya, mata rohanimu dipertajam. Engkau bisa mendengarkan yang namanya suara Tuhan. Dan hatimu dibuka. Engkau bisa gampang menerima rahasia perjanjian Tuhan. Dan pikiranmu dibuka. Engkau bisa memahami dan mengerti maksud Tuhan. Saudara yang terkasih, mata rohanimu dibuka untuk melihat apa yang terjadi alam roh. Dan semuanya tentang penyingkapan sorga dibukakan hanya kepada mereka yang bergaul karib dengan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dinanti Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kunjungilah Tuhan, datangi Dia, berserulah kepada Dia, berbicaralah kepada Dia dari hati ke hati. Firman Tuhan berkata, kita bisa bersekutu dengan Bapa di sorga dengan roh dan di dalam kebenaran. Ya, sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.